Oke, santri semuanya, kita akan membahas suatu contoh soal ya. Suatu contoh soal. Oke. Diketahui ya potensial elektrode tembaga dan perak sebagai berikut ya. Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, potensial elektrode standarnya plus 0,80 volt. Kemudian Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu, potensial elektrode standarnya plus 0,34 volt ya. Yang ditanyakan yang A, tulis diagram sel. Kemudian yang B, tentukan potensial sel, standar selnya atau E-selnya ya, E-sel. Kemudian yang C, tulis reaksi setiap selnya. Jawab ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan ya, kita analisis dulu ya. Di antara Ag dan juga Cu, ini dia yang mengalami reduksi siapa, yang mengalami oksidasi siapa ya. Kita harus ingat bahwasanya yang mengalami reaksi oksidasi itu yang dia nilainya paling negatif atau kecil, sedangkan yang dia mengalami reaksi reduksi itu dia yang paling positif. Kalau kita lihat di sini ya, yang paling positif itu adalah Ag. Berarti di sini dia mengalami reaksi reduksi. Ya. Sedangkan yang Cu mengalami reaksi apa? Oksidasi, seperti itu. Ya. Kemudian kita menjawabnya dari yang C dulu aja ya, tulis reaksi setiap selnya. Ingat, dalam sel volta itu ada anoda ya, ada anoda yang mengalami reaksi oksidasi dan juga ada katoda ya, katoda yang mengalami apa ini, reaksi reduksi ya. Anoda, katoda mengalami, anoda oksidasi, katoda mengalami reduksi. Yang reaksi di anodanya itu adalah reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi siapa ini? Cu ya. Karena oksidasi itu melepaskan elektron, sedangkan datanya ini adalah data reduksi. Ini kan data reduksi menerima elektron, maka ini kita balik reaksinya. Berarti dari Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Kemudian potensial elektrode standarnya ini dibalik. Karena di sini positif, maka ini menjadi negatif 0,34 volt. Kemudian di katoda ini yang mengalami reduksi, karena ini reaksinya sudah reaksi reduksi, ya ini reaksi reduksi. Berarti di sini tinggal kita tulis saja dari Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Potensial elektrode standarnya tetap plus 0,80 volt. Nah, kemudian ingat ya, elektronnya ini harus sama. Kalau di anoda dia melepaskan 2 elektron, ya melepaskan 2 elektron, maka di sini juga harus menerima 2 elektron. Maka kita kali 2 semua. Ini kita kali 2 ya. Kemudian ini kita kali 2, ini juga kita kali 2. Ingat, potensial elektrode standarnya ini tidak kita kalikan 2, Seperti itu. Nah, dari sini pun
kita bisa menentukan potensial sel standarnya. Potensial sel standarnya berapa? Ditambahkan aja, berarti menjadi berapa ini? 6 10 6 7 dikurangi 3 4. Nah, 0 plus ya, plus 0,46 volt seperti itu. Plus 0,466 volt. Nah, ini sudah menjawab juga yang B ya. Oke, yang B. Yang B ini juga bisa kita jawab ya, bisa dengan rumus potensial sel itu sama dengan rumusnya potensial elektrode standar ya, elektrode standar pada saat reduksi dikurangi potensial standar saat oksidasi, atau katode dikurangi anoda. KO katode dikurangi anoda ya. Ini sama dengan potensial reduksinya berarti plus 0,80 volt dikurangi oksidasinya ini ya, oksidasinya plus 0,34 volt ya, berarti sama dengan plus 0,46 volt. Sama, hasilnya sama ya. Mau pakai yang cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh, tapi saya sarankan kalian tulis dulu reaksi sel setiap selnya di anoda dan katode itu seperti apa. Kemudian diagram selnya. Nah, diagram selnya gampang kan? Nah, diagram selnya berarti kan tadi apa? Adik kakak kan? Adik kakak ya, adik kakak. Sini anoda, yang di sini katoda, atau oksidasi dulu baru reduksi. Berarti dari Cu menjadi CO2+, jembatan garamnya 2Ag+, menjadi Ag, menjadi 2Ag, seperti itu ya. Itu soalnya.